Pada saat ini kami rindu untuk berdiam di hati-Mu Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Pengalaman yang kita lewatin bertahun-tahun, pergaulan yang kita hidup di dalamnya, di sekolah, di kerjaan, di mana-mana, ngebawa kita seperti pembalap yang ngegas nggak ada habis-habisnya. Kita ngegas habis-habisan, kita berusaha untuk jadi yang paling bagus, paling baik, paling super, kecap nomor 1. Selalu gitu kan, kita ngegas gila, nggak pernah ngelepas gas. Kalau mesin balap, kita mesin balap RPM tinggi yang kita jarang ngelepas gas. Karena siapa sih dari kita ini yang nggak kepengen jadi yang paling baik? Siapa di antara kita yang nggak kepengen gali potensi? Iya dong, gali potensi. Wah, kita ngangguk. Iya. Tapi potensi digali-gali nggak ketemu-ketemu tuh. Ujungnya terus saja ada lagi. Siapa di antara kita yang seringkali ngerasa capek jalan sendiri? Ya nggak sih? Bahkan capek jadi paling cantik, paling cakep, paling pintar itu juga capek. Kita kepengen sekali-sekali, ayo dong kita dianggap seperti orang biasa aja dong. Boleh nggak sih kita ngerasa capek? Bahkan di gereja pun, kita juga seperti di-push-push terus gitu loh. Saudara, rasakan 5 langkah sukses gitu. Langkah-langkah menuju berkat Roh Kudus. Kalau ada 5, 18 kita coba. Ya sih, udah 18, tapi kita biasa-biasa aja gitu. Nah, bagaimana kalau kita capek? Kok kayaknya dosa banget sih kalau kita capek? Kok kayaknya begitu kita dibilang kita capek, oh lu kurang berdoa, kurang puasa, tambahin puasa dikit. Campurannya kurang kali antara doa, aduh boleh gak sih? Udah deh, gue kepengen bilang, yuk. Gue kepengen dianggap seperti manusia deh. Gue ini capek. Terus bagaimana sih kita harus bersikap kepada orang yang capek? Terus ketika kita capek, apakah Tuhan hadir dalam hidup kita? Seperti lagu pujian yang tadi sebenarnya, lagunya Frankie itu. Bahkan Nabi Tuhan salah satunya yang paling canggih itu kan Elia ya. Ini Nabi Tuhan yang luar biasa ekstravaganzanya gitu loh. Banyak banget mujizat-mujizat yang dia kerjain. Salah satunya tuh mujizat besar di Gunung Karmel waktu itu. Waktu dia bikin api dari langit tuh, tiba-tiba api jatuh dari langit. Ini sebenarnya api yang kita tunggu-tunggu. Kalau ada orang ngaco-ngaco tuh lagi demo-demo di Monas tuh, kita ngarep nih ada api dari langit. Itu terus kebakar jadi keriting semua rambutnya gitu ya. Terus ada tulisannya ini pekerjaan tanganku. Gitu. Kita rindu yang kayak gitu. Nah, Nabi Elia ini bisa lo bikin mujizat yang seperti itu. Itu tuh persembahanku tuh siram pakai air yang banyak, tetap lo kebakar. Bukan cuma persembahan yang kebakar, mejanya yang kebuat dari batu juga kebakar. Nah, saking dahsyatnya yang dia kerjain waktu itu, akhirnya 40 nabi-nabi Baal yang waktu itu di sana dibunuh semua. Nah, gara-gara itu dia dikejar sama raja kan begitu, sama Ahab dan Jezebel. Mereka bilang begini kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Kalau aku nggak bunuh kamu seperti kemarin kamu bunuh nabi-nabi Baal itu. Lihat aja besok, mati lu. Aduh, ini diancam sama raja yang emang udah kejelas, jelas ganas banget ini orang dua nih, suami istri. Kebayang nggak rasanya kayak apa? Ngeri dong ini. Pernah nggak ngerasain yang kayak begitu? Saya mau kawinan.
istri saya pindah agama. Malam sebelum perkawinan itu terjadi, sebelum resepsi itu terjadi, marah keluarga besar mereka karena pindah. Tiba-tiba ada ketokan pintu, kita lagi ngobrol-ngobrol nih, persiapan, besok tuh resepsi. Malam ini kita lagi ngobrol-ngobrol sekeluarga. Ketokan pintu, tok, 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 kita buka, jebret. Mak, ada ketua dari organisasi pemuda yang gede banget, yang sangar banget di depan pintu. Selamat malam. Waduh, ngerinya. Langsung copot nih jantung. Langsung copot loh rasanya. Kayak begitu doang. Itu udah nakutinnya gak kira-kira. Apalagi si Elia ini dong, diancam begitu. Aduh, gak jelas tuh rasanya kayak apa. Nah Elia capek. Gak ada yang nolongin dia. Sering banget kan begitu. Waktu kita bikin sesuatu yang terbaik. Waktu kita belain orang yang salah. Waktu kita di dalam jalan yang benar. Terus kita ketemu tembok. Waktu ketemu tembok itu. Kayak kita sendirian total loh. Semua yang kita kerjain tuh kayak ampas gitu. Ketika kita rasanya kayak gimana? Dalam capeknya Elia mutung. Elia bilang gini. Beginilah kiranya. Elia bilang gini. Cukuplah itu. Nabi besar loh. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Kok bisa begitu ya? Sekarang Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. I'm no one. I tried to be my best. I done it all for you. But now what I get? Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku, kata Elia. Ya, kalau dilihat dari standar iman sekarang yang sering banget ngejudge, sikap seperti Elia itu kayak, lu kayak anak kecil banget sih lo. Bener gak sih? Di dalam komunitas orang percaya pun sering banget yang kayak gitu-gitu kan. Gak ada perasaan gitu kayaknya. Lu udah baca firman Tuhan belum? Firman Tuhannya ini. Jangan dia begini, tenang aja. Tenang aja. Yuk kita nyanyi yuk. Nyanyi pale lu pitak. Gue lagi kesel, gue lagi capek. Kenapa lu gak bisa satu perasaan aja sih sama gue? Nah Elia ngerasain itu. Tapi ketika dia ngerasain itu, apakah Tuhan datang dengan wejangan-wejangan? Apakah dia suruh baca firman Tuhan dia? Diapain? Pakai judgmental? Enggak. Tuhan gak datang dengan cara seperti itu. Tuhan tahu orang ini ada di batas kekuatannya. That's how sensitive our God is. Kalau dia sesensitif itu, dia juga kepingin kita sensitif loh. Kan waktu itu saya ngomong di sini, kita nih malaikat-malaikat yang Tuhan kirim untuk sesama kita kan. Nah kalau kita adalah malaikat-malaikat Tuhan, di dalam Tuhan, please be sensitive to others. Jangan banyak cerita gitu loh. Waktu Elia lagi kayak begitu, nggak ada tuh dia dikasih kunci-kunci mencapai hidup maksimal. Apaan sih? Tuh rumus-rumusan yang sekarang tuh main-mainan gereja-gereja tuh kelakuannya. Tapi kita bukan gereja, kita community ya kan. Kita boleh ngomong sedap-sedap tentang gereja. Tapi gereja kita adalah diri kita loh. Jangan lupa. Gereja kita tuh kita. Gereja huruf besar, G huruf besar itu kita. Nah ayo dong kita bersikap yang tepat. As a community kita semua. Tapi secara pribadi bersikaplah sebagai orang-orang yang tepat. Nah kepada Elia yang capek. Tuhan gak datang pakai kunci-kunci hidup maksimal, sukses, gas terus. Enggak. Malaikat datang. Sederhana aja. Malaikat datang dengan kata-kata, bangun El, bangun, makan. Udah. Asik banget gak?
Malaikat Tuhan men, datang nyiapin makanan, bakar ikan panggang ya gak? Ada rotinya dikit ya kan. Kalau disebut merek kayak iklan ya kan. Mie yang instan gitu ya kan, kasih telur dikit, ada sayur sawinya ya, anget-anget itu dia lagi bete banget ya kan, lagi capek gitu. Bagaimana kalau kita bersikap begitu juga ke orang-orang lain? 2023 ini ya ilah, saya kan suka nonton ini YouTube segala macam ya, tentang ekonomi di UK, anak saya di sana. Ya ampun, bisnis-bisnis yang dulu kita sering datengin, restoran-restoran kecil yang enak, yang duduk-duduk di depannya itu sedap banget gitu. Tutup loh. Tutup loh. Di mana-mana tutup, bisnis yang gede juga tutup. Tempat belanja yang segede-gedenya gitu, tutup, seadanya tutup. Bayangin gak sih, 2023 ini betapa sulitnya di luaran sana. Nah, kita stop ngeliat orang luar ya. Sekarang kita ngeliat di antara kita sini. Emang hidup kita enak sekarang? Jangan belaga gak ngerti semua lah ya kan. Mukanya belaga bingung semua. Gua mah enak-enak aja, sombong. Enggak kali. Kita juga ruwet. Sekeliling kita ruwet. Nah, kalau kita ada di antara orang-orang yang ruwet, Tuhan bilang, jadilah terang, jadilah garam. Dengan cara apa? Salah satunya dengan caranya menjadi orang-orang yang sensitif. Nah, orang-orang yang sensitif itu gak usah banyak ngomong. Yang kebanyakan ngomong itu kan tong kosong banyak nyari, apa namanya? Tong kosong. Saya gak berani ngomongnya, takut ntar dimusuhin. Nih soalnya online nih. Tong kosong, ya itu tadi, ya kan? Pada ngebacot ya kerjaannya, ya gak sih? Kita One Christ Community, ya kan? Apa yang kita buat? Ngadepin orang-orang yang kesulitan, kita gak usah banyak ngomong. Kita siapin sesuatu buat dia. Kita bikin, kita bilang, bangunlah, ya, makanlah. Atau pesan yang sederhana lain, kita bilang gini, jangan takut. Udah gak usah takut. Kenapa gak usah takut? I'm next to you, boy. I'm here for you. Ada yang gangguin lo, dia ngadepin gua. I'm here for you. Wow, itu message-message yang luar biasa kuat dalam kondisi yang ruwet seperti hari ini. Be one of them. Rumitnya, waktu Tuhan datang, gini. Rumitnya nih ya, rumitnya gini, saya mundur dulu dikit. Dalam kondisi kita yang lagi ruwet, rumitnya, kayak gak ada Tuhan, tau gak sih? Kita seperti gak berasa dia ada. Mana? Gak ada. Gitu. Sama seperti Elia. Elia juga gitu. Mana? Gak ada Tuhan. Gitu. Kenapa kita sering ngerasa Tuhan gak hadir dalam hidup kita? Termasuk dalam low points hidup kita itu. Jawabannya adalah karena seringkali kita asosiasiin kehadiran Tuhan dengan hal-hal ekstravaganza. Seolah-olah kalau Tuhan hadir, langit itu tiba-tiba warnanya jadi ungu. Ungu, jangan. Apa warna lain yang aneh apa? Soalnya ungu kemarin saya golf masih ungu. Jadi apa yang ajaib gitu loh. Kita ngarepinnya begitu. Seolah-olah kaki kita jangan napak ke bumi dong ya kan. Or something. Kita selalu mikir kalau Tuhan hadir, merinding. Apa deh? Selalu ada sesuatu yang ekstravaganza gitu. Enggak loh. Seringkali Tuhan datang dalam kondisi nggak ada apa-apa kayaknya. Suatu hari ada Naaman. Naaman jenderal gede dong. Kusta dia. Dia datang jauh-jauh dari Damaskus. Damsyik dari Damaskus ke Israel. Karena dia dengar di situ ada Allahnya orang Yahudi, Allahnya Israel yang luar biasa. Laut dibelah. Laut dibelah. Ada air di padang gurun. Ada tiang awan, tiang api, ada segala macam yang hebat-hebat yang dibuat sama Allah Israel. Jadi dia datang jauh-jauh. Minta disembuhin. Dia datanglah ke Nabi. Ya, disuruh mandi di kali.
Yang beneng aja, yang beneng. Katanya gitu, yang beneng aja. Saya dikali. Dia bilang, digusar banget, dia marah banget. Ini mah, iya ilah. Iya kan? Di Damsyik tuh, di Damaskus itu kalinya jauh lebih bagus daripada yang ada di Israel. Israel kali apaan ini? Dia bilang, gitu. Dia bilang gini, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Datang dong kali keluar nabinya dong. Ini gue jenderal loh ini, sorry nih, ya kan? Dia nabi, bukan siapa-siapa dia, ya kan? Keluar kayak, terus gerak-gerakin tangannya kayak bagaimana gitu ya nggak? Ada dong show-nya dikit dong. Tuh kalau digerak-gerakin begitu, kali kepala gue gimana, gituin. Sembuh dia ya kan. Ya, puas dong, ya kan ada sesuatu dong. Enggak loh. Gak ada, selalu nyelup aja nyelup di kali. Ya, di sini juga ada kali. Yang bener aja, bukan Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel. Kan aku bisa mandi di sana. Jadi tahir, harum pula keluar dari sana, airnya harum di sana. Bau pandan kali ya kan. Ini dilebih-lebihin, tapi kan gitu, dia kesel kan begitu ya nggak? Dia bilang, aduh, tapi enggak loh. Tuhan datang dalam suasana yang sepoi-sepoi gitu, yang kayak nggak ada apa-apa. Allah adalah pribadi yang Immanuel di dalam kita. Dia Allah Immanuel. Kita nggak perlu asosiasiin kehadiran Tuhan pakai hal-hal yang ajaib. Dengernya kita bisa bilang iya, tapi pada prakteknya kita susah untuk ngerasain itu. Saya pembicara, pengajar, tapi ada waktunya saya juga capeknya luar biasa. Capeknya pol. Apalagi dalam pelayanan. Kadang-kadang ngadepin orang dalam pelayanan jauh lebih ruwet daripada ngadepin orang-orang yang memang hitam sekalian. Orang-orang yang hitam, nggak jelas, yang galak, yang jahat. Seringkali malah ada bela temen, setia kawan. Kalau dia ngomong A, ya A. Dia ngomong B, ya B. Coba dalam pelayanan. A bisa jadi 14. Kok jadi 14 bukan abjad? Aneh gitu ya. Nyapain banget. Nah, dalam kondisi down banget begitu. Saya juga gagal untuk ngerasain kehadiran Tuhan. Just couple weeks back. 2 minggu yang lalu aja gitu. Aduh rasanya capeknya ampun, capek banget. Down banget, sementara lagi down begitu harus pergi keluar kota. Ada seri pelayanan, khotbah panjang. Aduh rasanya capek banget dan saya rada gagal untuk menerapin apa yang saya omongin ini. Jangan asosiasikan kehadiran Tuhan lewat hal-hal yang extraordinary. Jangan, santai aja. Udah, yang menampol saya, yang nampar saya banget. Dan saya ngerasain betul-betul ada kehadiran Tuhan di situ adalah hal-hal yang sederhana ternyata. Saya buka pintu nih di kamar hotel. Ke pintu di kamar hotel, begitu saya buka pintu, di kaca, di sebelah kanan saya ini ada cermin, gede banget gitu. Ditulis di situ, welcome home, Pastor Ruli, dari hotel. Hotel nulis gitu, welcome home, Pastor Ruli. Glad you are here. Terus ditulis di bawahnya, biarlah terangmu bercahaya, melalui perbuatan-perbuatanmu yang baik, nama Tuhan dimuliakan. Wow. Jadi kayak ada pesan di situ. Itu yang bikin orang hotel, staf hotel, dia bilang kayak, aduh kerjaan yang kecil banget. Tapi kok ayatnya pas banget gitu ya. Udah seneng banget. Rasanya kayak Tuhan mau bilang begini. Ingatlah cerita Elia itu. Aku hadir kok. Enggak lewat angin awan yang tiba-tiba berubah warna jadi warna-warna ajaib. Enggak. Enggak lewat hal-hal yang extraordinary, tiba-tiba kamu bikin mujizat, enggak juga. Tapi lewat perhatian orang lain.
Biarlah terangmu bercahaya melalui perbuatan-perbuatanmu yang baik. Nama Tuhan dimuliakan. Kayak, udahlah Rul, just keep doing what you are doing. Kamu lagi capek, ya kamu capek gak apa-apa, it's okay. But I'm here for you. I'm here. Nikmatin itu. Malamnya diundang orang, makan, ngobrol-ngobrol. Terus orangnya bilang, thank you ya. Thank you banget. Khotbah yang tadi begini. Saya mau nangis. Hari itu saya jadi nangis. Keep doing what you are doing. Oke lah kita capek. Tapi gak perlu juga kayak Elia yang tiba-tiba terus, udah deh Tuhan gue mau mati aja. Aduh, terlalu cemen juga sih emang. Just keep doing what you are doing. Keep doing the right thing. Rasanya capek, tapi yaudah, jalanin aja. Apa yang baik, apa yang benar. Tuhan tahu banget juga apa yang dilaluin sama Elia. Dia tahu persis apa yang lagi kita alamin sekarang. Tiba-tiba ada single mother, capek, bisa aja. Ngadepin keluarga yang gak jelas, capek, bisa aja. Teman-teman, semuanya bikin capek kok. Tapi Tuhan mau bilang begini, I'm in control. I'm in control in your life. I'm here for you. Enggak lewat hal-hal yang ajaib-ajaib seringkali. Enggak. Sepoi-sepoi aja. Tapi nikmatin keberadaanku lewat perbuatan-perbuatanmu yang baik malahan. Gampang buat kita untuk bisa bikin baik kepada orang-orang yang memang baik sama kita. Gampang banget. Tapi kalau kita mau ngerasain kebaikan Tuhan dalam hidup kita, justru kita bikin sesuatu yang baik kepada orang lain, waktu kita gak baik. Kepada orang yang gak baik. Wow, baru itu nanti kita ngerasain gini, gue happy loh ternyata. Gue bisa bikin sesuatu buat orang lain. Seberapa banyak yang kita punya? Gue gak punya apa-apa. Ya udah, secuil itu aja kamu kenapa sih? Secuil itu. Bikin sesuatu buat orang lain. Tahu nggak? Justru kondisi-kondisi yang lagi nggak enak ini adalah training ground kita untuk bisa bikin baik sama orang lain. Karena percaya deh, kalau dalam kondisi yang nggak sehat, nggak baik, kita nggak bisa bikin baik buat orang lain, jangan pernah mikir kita bisa bikin baik waktu kita lagi happy. Never. Never. Karena waktu kita lagi happy, kita jadi ngerasa seperti setengah Tuhan. Oh, kelar loh. Nggak bisa. Atau paling sedikit, kita ngebagi orang, kita kasih sesuatu ke orang yang kita nggak berasa. Jumlahnya gede, tapi kita udah punya lebih gede lagi. Baru kita kasih. Jadi kita ngasih orang remah-remah. Kita harus belajar bikin baik itu seperti janda Sarfat. Yang ngasih dari yang dia nggak punya. Ini Nabi juga nggak aja gitu kan. Permintaannya minta bikinin roti. Ke janda yang nggak punya apa-apa. Janda bilang, ya elah. Kita juga nggak punya apa-apa. Aku sama anak-anakku nih. Kalau aku hari ini masak, besok kita mati. Kita nggak punya apa-apa. Segitu nggak punyanya dia. Nah sekarang lu minta lagi sama gua. Yang nggak aja. Tapi toh si janda ngasih. Dia ngasih dari sesuatu yang dia nggak punya loh. Nah orang-orang seperti ini nih, dicatat juga enggak namanya dalam Alkitab. Coba yuk kita liburan ke Bali. Saya kasih liburan ke Bali first class. Siapa nama janda Sarfat itu? Buka di Alkitab ayo. Cari kalau ada kita bayarin first class Bali. Tinggalnya first class di Bali, berangkatnya first class pesawatnya. Coba cari 5 menit. Nggak ada namanya. Janda Sarfat kelar udah namanya itu doang. Nggak ada namanya. Bukan siapa-siapa, dia orang biasa. Yang mungkin dia juga capek. Lagi nyari kayu bakar kok dia. Nggak punya apa-apa, dia juga capek. Tapi dalam ketiadaannya itu dia mau bagi loh buat orang lain. Nah, itu keren. Kita seneng banget nyanyi lagu-lagu pujian yang bicara tentang kehadiran Tuhan buat kita. Good. Tapi juga kita harus nyanyiin mengenai apa yang kita bikin buat Tuhan. Nah, bikinlah buat Tuhan untuk dari sesuatu yang kita nggak punya.
Kepada orang-orang yang capek itu, Tuhan datang dengan solusi. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lewat siapa dia mau berkarya? Kehadiran Tuhan di bumi ini tuh siapa yang representasiin? Dia kasih solusi betul. Tapi siapa? Tangan siapa yang dipakai? Tuhan nyari loh itu. Siapa tangan-tangan siapa yang bisa dipakai untuk nyalurin berkat Tuhan itu? Makanya tadi lagu terakhir itu juga jadi keren. Ku datang kepadamu, oh Tuhan. Iya dong. Kita bawa persembahan kita. Cuma nyanyi atau beneran nih? Kita mungkin pernah bukan siapa-siapa, betul? Waktu hari ini kita udah jadi orang yang lebih baik dari yang lalu. Apa yang udah kita kerjain buat orang lain? Waktu kita ada di posisi yang lemah, Tuhan bantuin kita. Lewat tangan orang. Tapi waktu kita ada di posisi yang kuat, kita udah bikin sesuatu belum buat Tuhan? Lewat karya kita kepada orang lain. Bisa nggak kita dikirim Tuhan untuk saudara-saudara dalam kesulitan tanpa kasih kuliah panjang-panjang? Ketika kita dibebasin, bebas dari belenggu dosa. Dulu belenggu dosa tuh kayak ransel berat yang dibawa. Kita bawa kemana-mana, kecapean kita ngos-ngosan. Ya dong, capean kita. Hari ini kita udah dibebasin dari belenggu itu. Dosa dibayar lunas. There is a place sin cannot molest, right? Bebas dong kita. Waktu kita udah bebas dari dosa, kita udah bisa lari kencang. Apa yang kita kerjain? Dosa lagi? Apa? Cuma nyanyi doang di gereja? Apa? Kita udah pakai belum kebebasan kita itu untuk nyelamatin orang-orang yang masih terbelenggu dalam kesulitan mereka? Nah, Tuhan bilang begini. Suatu kali nih ya. Ini penutupnya di sini. Ini nampol sih waktu itu buat saya. Jadi Tuhan Yesus bilang dalam Matius 20 ayat 15, dia bilang begini. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Ada raja yang pergi. Pagi-pagi jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Ke pasar. Di pasar dia nemuin orang-orang yang sehat, bisa dipekerjakan, tapi nggak ngapa-ngapain. Mereka lagi ngobrol-ngobrol. Dikasih kerjaan. Jam 6 dikasih bayaran 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Yang masuk paling pagi, paling ngotot. Dia bilang, enak aja. Yang ini kan baru masuk jam 5 nih Jabrek. Dia baru masuk jam 5 kenapa dapat 1 dinar? Gue masuk dari pagi dapat 1 dinar juga. Mendingan gue gak pantas dong kayak begitu. Tuhan bilang gini. Lu tuh gak ngapa-ngapain tadi di pasar. Lu orang-orang yang gak jelas. Lu sehat-sehat semua. Gak kurang apa-apa juga. Ya oke, sedih lah kita hari ini. Punya banyak problem ini dan itu. Oke. Tapi kita orang-orang yang sehat loh. Lu gak ngapa-ngapain di pasar. Nah, lu gak punya jasa apa-apa juga sama gue. Lu hancur aja gue masih terima, masih gue sayangin. Tapi lu gak bikin apa-apa, lu cuma di pasar doang nongkrong-nongkrong. Hari Minggu rame-ramein gereja, iya. Panas-panasin bangku. Tapi gak ngapa-ngapain. Begitu gue bikin baik sama orang lain. Waktu Tuhan bikin baik sama orang lain, yang lain pada ngiri. Kenapa cuma dia yang terima mujizat Tuhan? Kenapa? Kayak Petrus. Tapi nasibnya yang ini bagaimana nih? Iya kan? Yang ini gimana nih? Yang ini. Petrus aja cemburu sama orang lain. Tuhan bilang, gak usah pikirin yang lain, Pet. Yang penting kamu ikut aku. Nggak, kita gak bisa, kita begitu juga. Tapi yang ini gimana nih? Yang ini kok lebih gemuk. Kok mobilnya lebih bagus? Macam-macam yang ngoceh-ngoceh.
Tuhan bilang gini, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah kamu karena aku murah hati? Harusnya kamu yang baik. Harusnya kamu yang mempesona. Karena kamu udah dimenangin dari semua dosa. Karena kamu udah dibebasin dari semua belenggu. Udah gak ada tuntutan apa-apa lagi. Kamu hancur pun aku masih sayangin. Dalam kondisi itu, kamu tetap gak bikin apa-apa. Iri hati kamu kalau aku murah hati. Please, run. Do something for others. Udah kelamaan kekristenan kita ini kayak gak jelas. Apa sih? Kekristenan itu apa? Datang gereja nyanyi pulang. Ntar sebulan sekali perjamuan lah, inilah, itulah, apalah macam-macam yang enggak gitu. Bukan yang enggak. Iya juga gitu. Tapi kan bukan cuman itu dong. Bukan cuman cerita tentang, oh Tuhan hadir dalam hidupku. Amin. Tapi ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, apa yang kita buat orang lain? Capek kita, Tuhan ngerti. Gak apa-apa, aku tetap datang sama kamu. Tapi ketika kamu udah ngelewatin semua capekmu itu, apa yang kamu bikin buat orang lain? Dan kalau kamu mau lebih keren lagi, sekalipun kamu capek, do something for others. Atau iri hatikah kamu kalau aku murah hati? Nah loh, masih tetap juga Tuhan yang harus bikin baik. Hah? Kemana orang-orang percaya? Berapa lama lagi kekristenan kita ini tidur? Ya udah, tapi itu kan di luar negeri ya. Kalau di sini kan enggak ya. Di sini kan kita semangat untuk Tuhan. Ada amin, haleluya kan gitu ya. Di sini sih ada program-program yang keren. Tiba-tiba kita bikin beasiswa buat orang. Itu keren banget loh. Tapi disupport nggak? Disupport dong ya, oke keren. Disupport dong. Disupport dong ya. Amin ya. Udah bikin yang lain. Bikin yang lain lagi gitu. Apa kayak, walaupun itu cuman kemampuan kita mungkin terbatas sekali. Tapi dalam keterbatasan itu kita tetap bikin buat orang lain. Itu keren banget. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan lewat pekerjaan Tuhan di One Christ Community. Keren. Oke? Jadi it's okay to be capek. Just be there for others. Banyak orang yang juga capek. Tuhan sayangin kita apapun kondisi kita. Itu nyanyi lagu pujian yang terakhir tadi yuk. Yang lagunya Frankie itu persembahanku. Nah, tapi sekarang nyanyinya bukan cuma nyanyi nih ya. Kita pikirin apa yang kita bisa kerjain buat orang lain. Mulai dari keluarga paling dekat sama kita. Orang-orang di sekitar kita dalam pergaulan kita. Do something for others. Itu sebagai persembahan kita untuk Tuhan. Ya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kita berdiri yuk. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukur.
penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami dengan segala keberadaan kami. Allah yang datang kepada kami bukan karena kami baik, tapi karena Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami datang dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami datang sebagai orang-orang biasa yang mau benar di hadapan Tuhan. Kami mau datang dengan segala kelemahan kami, tapi justru dalam kelemahan kami itu kami mau bersinar untuk Engkau. Inilah kami, Bapa. Kalau boleh ada satu hal yang kami minta, kami mohon supaya Engkau memberikan kekuatan-Mu bagi kami. Engkau mendukung kami, Engkau membimbing, menatang kami, supaya kami mampu menjadi orang-orang yang benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan.